Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi akramana bi syahri Ramadan wa faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala Habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita, sehingga dalam malam ini masih kita duduk-duduk untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam kemarin kita telah memperingati atau mengambil ibrah banyak daripada nuzulul Quran. Sedikit dalam hal turunnya Al-Quran itu ada banyak pendapat. Ada bahkan mengatakan turunnya Fisabi'ah pada malam ke-7 bulan Ramadan. Ada mengatakan Firabi'a Asyar pada malam ke-14 bulan Ramadan. Dan ada mengatakan Firabi'a Washrin 24 bulan Ramadan. Ada mengatakan Fisamin Asyar malam ke-18 bulan Ramadan. Kalau kita melihat semua memiliki pegangan, lalu ketika dipaparkan bagi kita semua mau pilih yang mana, kisah ini bisa kita pelajari dari kisah Ashabul Kahfi di dalam Al-Quran. Tsumma ba'atsnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Kami bangkitkan, kami sadarkan. Untuk apa? Lina'lama, agar kalian menyadari, mengetahui ahsa lima labithu. Siapa ahsa, dalam kitab tafsir kata al-fariqaini al-mukhtalifaini, siapa kedua golongan itu yang paling ahsa lima labithu, siapa yang paling tepat bilangannya. Kalau kita dalam konteks nuzulul Quran, kira-kira siapa pendapat yang paling tepat? Meskipun sebenarnya masyhur kita kenal sekarang 17 bulan Ramadan. Apakah hal ini yang mau menjadi dasar bahwa yang tepatnya itu yang paling benar? Apa sih hikmah perbedaan dalam kisah ini dan dibalik juga terjadinya perbedaan pendapat ulama di kalangan turunnya nuzulul Quran? Yang ademnya, yang enaknya para ulama ini saling memahami, dan satu perlu kita garis bawahi, tidak ada saling mencela, tidak ada saling membicarakan sehingga terjadi pertikaian, tidak ada terjadi propaganda. Bagusnya ulama, maka bisa kita jadikan pelajaran bagaimanapun perbedaan ini. Ada mengatakan 7, 14, 24, 18, 17. Mari kita sama-sama meyakini bahwa Al-Quran telah datang kepada kita. Untuk apa? Hiya aqwamu lillati inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Hadirin yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, kalau kita melihat sandingkan dengan pelajaran Ashabul Kahfi, itu dalam tafsir dikatakan bukan permasalahan perbedaannya. Bukan permasalahan perbedaannya, tapi apakah dalam perbedaan ini mampukah kita meningkatkan keimanan kita?
dengan adanya cerita Ashabul Kahfi. Maka dalam ayat sebelumnya, ayat 9, am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah kalian mengira, apakah kamu mengira bahwa ashabul kahfi warraqim, ashabul kahfi ay al-ghor al-wadi, ada mengatakan ya itu adalah al-fityah, ada mengatakan warraqim ini adalah wadil, ada mengatakan al-jabal, ada mengatakan itu adalah hajar, lauhu min hajar. Hebatnya ulama, kembali tidak ada saling mencela, memaparkan pendapat ini pendapatnya ini pendapatnya ini, tapi terakhir mengatakan yang paling benar itu saja, yang paling kuat al-asah, yaitu lauhu min hajar, sebuah tulisan yang terbuat dari batu yang tersimpan di lubang gua. Hadir yang muliakan oleh Subhanahu wa taala, apa hubungannya ini? Dikatakan tadi bahwa kalau kita mengira bahwa ini adalah kanu min ayatina ajaba, ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, adanya Ashabul Kahfi, adanya warraqim. Tapi dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan wa qala al-Aufi ani bani Abbas qala, dikatakan bahwa ataituka minal ilmi wal kitab was sunnah afdalu min ashabil kahfi warraqim, ay min sya'ni ashabil kahfi warraqim. Kami berikan kamu ilmu, katanya, dari Al-Quran dan As-Sunnah, itu lebih mulia dibanding kejadian yang terjadi dari Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim ini. Hadir yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, Masya Allah, yang perlu kita syukuri saat sekarang ini, kita tidak perlu datang ke goa bertahanus seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cukup ada mushaf, alhamdulillah kita bisa baca. Tapi diingatkan kita dalam surah Al-Anbiya, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin muridun. Ada banyak manusia lalai, ada banyak manusia dalam kelalaian dan berpaling daripada ma ya'tihim min dzikri min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Mereka mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala namun bermain-main. Hadir yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, siapa sih yang al-ghaflah ini? Jangan sampai kita tahu lalai. Oke, lalai. Kalau dalam bahasa Bugis itu puji-puiwi. Kalau kita mengatakan kaki, apakah yang dimaksud kaki itu adalah tulisan, kita tulis kaki. Itu kaki bukan. Ada kaki, tidak ada tulisannya. Coba kita lihat kaki kita semua, tidak ada tulisannya kaki. Kenapa kita paham bahwa itu adalah kaki? Karena itu adalah hakikatnya kaki yang kita pahami. Itu namanya memahami. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang dimana yang dimaksud adalah al-ghaflah. Karena jangan sampai kita berada al-ghaflah sementara kita tidak menyadari. Mu'ridun, kita berpaling. Coba kita renungkan sedikit. Jangan sampai yang dianggap ayat itu adalah yang tertulis saja, 30 juz itu. Maka ulama kita mengatakan Al-Qur'anu ada 3 macam. Al-Qur'anul Maqdur, ada Al-Qur'anul Manzur, ada Al-Qur'anul Mastur. Mastur yang masyhur kita pahami adalah 30 juz. Manzur ini alam ini. Ayatnya sanurihim ayatina wa fil afaqi. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami perlihatkan ayat-ayat kami fil afaq, dari seluruh penjuru alam. Berarti itu perlu dibaca. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat.
Apakah kamu memperhatikan bagaimana itu unta diciptakan? Jadi diajarkan bagaimana membaca unta. Apa sih hubungannya dengan unta ini? Apalagi Al-Quranul Makdur, ini diri kita. Dalam ayat lain, wa fi anfusikum afala tubasirun, di dalam jiwa kalian, di dalam diri kalian, mampukah kamu membacanya? Pembacaan ini tidak mengatakan wa fi anfusikum afala taqraun, wa fi anfusikum afala tubasirun. Basira ini penglihatan mata hati. Mampu enggak kita membaca hati kita? Mampu enggak kita membaca pikiran kita? Mampu enggak membaca tubuh kita ini sendiri? Maka dalam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kita kenal ulama yang sangat luar biasa, itu pernah mengatakan al-ghafil, yang dimaksud dengan orang yang lalai, idza asbaha, ketika pagi, yanzuru ma yaf'al, dia memperhatikan apa yang dia lakukan. Dia melihat bahwa saya berdiri di sini, saya bekerja, saya makan. Tetapi orang yang wal akil, orang yang berakal, yanzuru madza yaf'alullahu bi, dia mampu melihat apa yang Allah kerjakan dalam dirinya. Itu orang yang akil. Mampu enggak kita melihat siapa yang berkata, siapa yang mampu memperdengarkan kita dengan kata-kata, siapa yang perjalankan kita, siapa yang mendudukkan kita. Hadir yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Karena kapan kita beribadah tidak menyadari siapa yang kita sembah, itu seakan-akan nanti menyembah diri sendiri. Karena kenapa? Allahu Akbar. Itu sudah mengatakan Allahu Akbar, namun tidak serahkan dirinya sepenuhnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi, kita sudah serahkan, ya Allah, inna salati, ini salatku ini ibadahku, salatku, matiku milikmu ya Allah. Namun ketika mengingat, banyak yang diingat di dalam salat tentu. Nah, bagaimana caranya untuk tetap fokus kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita mengatakan yang memberikan ingatan Allah Subhanahu wa taala. Ingat kambing, langsung perbaiki pemikiran kita. Yang memberikan ingatan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat sebelumnya terkait dengan iqtaraba linnasi ini, famanittaba hudaya ya fala yadhillu wa la yashqa, siapa yang didatangkan, siapa yang mendapati petunjuk Allah Subhanahu wa taala, fala yadhillu wa la yashqa, dia tidak akan tersesat dan tidak sengsara. Sebaliknya, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, siapa yang berpaling dari ayatku, an dzikri. Kalau kita melihat siapakah orang yang memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kalaupun kita tidak mampu memikirkan dengan menggunakan konsep tafsir, itu tadi bagaimana menggunakan konsep tafakkur. Maka ayat wa fi anfusikum afala tubsirun, itu ayat sebelumnya terkait dengan wabil ashari hum yastaghfirun. Dalam waktu sahur itu perbanyak istighfar, seakan-akan gunakan istighfar dan tafakkur, siapakah diri kita sebenarnya? Apakah kita ada sebenarnya atau sebenarnya tidak ada? Siapa yang ada dan siapa yang mengadakan? Ketika kita memahami hal ini, maka kita mampu memperbaiki diri dan melihat kejadian ini tidak membeda-bedakan hal yang lain. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada begitu banyak kalau kita melihat dari ayat-ayat Al-Qur'an, ciri utama diturunkannya Al-Qur'an, jangankan 1400 tahun yang lalu, kalau kita melihat nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin, Al-Qur'an ini diturunkan oleh malaikat Jibril. Dibawa ke mana? Ala qalbika. Dalam bahasa Arab tidak mengatakan ala qalbi Muhammadin.
hebatnya Al-Quran, seakan-akan bukan terkhusus kepada hati baginda Rasulullah SAW, tetapi kepada hati-hati siapa yang merenungi ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala qalbika, untuk apa? Litakuna minal munzirin, ada peringatan, sehingga ketika ada ayat di dalam Al-Quran, itu ada hati ini memiliki ayat Allah di dalam Al-Quran, satu saja ayat, jangan terlalu banyak, satu ayat yang direnungi di dalam hati kita itu mampu menjadi munzir. Munzir itu pemberi peringatan, jangan lakukan itu tidak bagus. Coba kita renungkan, setiap apa yang kita kerjakan, coba perhatikan, pasti ada kata-kata dalam hati kita, tidak bagus ini bagus. Itu kalau ada munzir di dalam hati kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita memiliki munzir ini, maka secara otomatis azab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada. Kita bisa lihat ayat yang lain. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Pakai anta. Sama tadi kamu. Kalau ayat sebelumnya intattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ketika kamu ada takwa di dalam hati, yaj'al lakum furqana, itulah yang memberikanmu sebagai furqan, mampu membedakan hak dan batil. Berarti sejalan tadi Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa sih sebenarnya yang mau dimasukkan di dalam hati? Ternyata kalau kita melihat anta fihim, Allah tidak akan mengazab kamu anta. Kalau kita melihat dari penafsiran anta Muhammad, selama kamu Muhammad ada di dalamnya, maka kamu tidak akan diazab satu kampung. Seakan-akan kalau kita tadi sudah membaca Al-Quran, kita sudah menemukan Al-Quran dan masukkan Al-Quran di dalam hati kita, seakan-akan kamu, siapa yang ada Al-Quran di dalamnya, maka Allah tidak akan mengazabnya. Tapi bagaimana sifat Al-Quran? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sifat Al-Quran itu rahmat. Maka dalam tafsir dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita melihat Al-Quran 30 juz dikandung dalam Al-Fatihah, dan Al-Fatihah ini terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim. Maka siapa yang memahami Bismillah dan mampu memasukkannya di dalam hatinya, itu sangat luar biasa. Maka terkadang ada orang tua dulu itu pahamnya, ilmunya tidak terlalu banyak, hanya Bismillahirrahmanirrahim. Ada di kampung saya, narik kopolo itawe, patah tulang, doanya satu, Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, kita ini sudah banyak doanya. Kenapa? Ternyata ayat itu tidak masuk ke dalam hati kita. Maka wajarlah. Kenapa tidak masuk? Karena keimanan kita batal. Maka para sahabat mengatakan, ta'allamnal iman qabla ta'allamnal Quran. Kami diajarkan iman sebelum diajarkannya Al-Quran. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Ramadan ini memperkuat keimanan kita, senantiasa mempelajari Al-Quran, baik yang ada di dalam diri kita, yang ada di alam ini, dan di dalam 30 juz ini. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita. Wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi